itu tidak terlalu lembab ya. Artinya di dalam tubuh itu masih dalam kondisi normal tubuhnya, atau tubuhnya itu terlalu banyak unsur panasnya di dalam tubuh daripada unsur dinginnya. Kemudian dia terserang udara atau angin bersifat panas atau angin bersifat dingin, dia menyebabkan batuk. Ya, maka ini nanti akan menyebabkan dahak bersifat kental. Biasanya itu tenggorokannya rasanya terasa panas, kemudian dadanya biasanya terasa panas, suhu tubuhnya biasanya naik. Ya, suhu tubuhnya tinggi, biasanya orangnya suaranya keras. Maka ketika angin ini menyerang tubuh itu, terjadi pertempuran antara daya tahan tubuh itu dan penyakit penyerang, kemudian lendir di paru-paru terlalu banyak, maka akan menyebabkan dahak itu menjadi kental. Nah, ini berarti dahak yang ada di tenggorok, di paru, kemudian biasanya di tenggorokan, di kerongkongan, karena lewat buangnya dari situ. Nah, maka ketika nanti seseorang ini makan makanan yang bersifat panas, pedas, dan berlemak, terlalu manis dan terlalu asin, maka ini akan membentuk dahak di dalam tubuh itu. Nah, biasanya posisinya ini bisa di lambung, di usus kecil, bisa di usus besar, bisa nanti di dalam pembuluh darah itu. Nah, ini nanti kita akan bahas secara detail. Tetapi gambarannya seperti itu. Jadi begini, tidak semuanya itu bisa dibahasakan itu seperti bahasa medis. Karena apa? Karena terkadang ketika kita berbicara tentang dahak atau lendir, kebanyakan orang taunya hanya ada di paru-paru saja. Nah, ini sering disebut seputum. Tapi tidak seperti itu. Jadi ada dahak di paru, ada dahak di rongga hidung juga. Jadi nanti ketika dahak itu atau ketika lendir itu menyumbat di dalam tubuh, maka akan menimbulkan masalah. Dan masalah ini nanti namanya juga banyak. Namanya banyak. Terus juga tergantung lokasi di mana yang menyumbat. Maka lokasi ini nanti akan menyebabkan timbulnya masalah. Artinya dahak dan lendir itu bukan hanya berada di paru, ya, tapi lokasinya banyak. Maka nanti namanya juga akan menjadi banyak. Nah, contoh ya. Dalam satu masa ada ibu-ibu, ya, ada ibu-ibu datang ke tempat kita, terus dia cerita, saya sudah berobat ke rumah sakit, kemudian saya dalam kondisi sekarang ini terdiagnosa itu penyakit sistem cerna kronis, terus dia ke rumah sakit. Setelah dia sampai di rumah sakit, ya, terus dicek di sana. Nah, dicek di sana itu dimasukkanlah endoskopi lewat bagian atas atau lewat mulut, dimasukkan endoskopi lewat bagian bawah atau lewat pembuangan. Setelah itu dicek. Nah, apa katanya? Dokternya ngomong, ini saya sudah cek penyakitnya, sudah saya analisa, penyakit ibu tidak ada apa-apanya di dalam. Artinya ibu dalam kondisi baik-baik saja, kata sang dokter. Nah, terus ibu itu bertanya sama kita, perbedaannya ya, ini yang kita lihat perbedaannya. Terus saya lihat lidahnya, oh ini ibu apa kemarin diagnosanya? Saya diagnosanya sistem cerna kronis. Oh ya udah. Ini kalau saya melihat di lidah ibu itu, karena apa? Karena lidah ini kan mencerminkan organ dalam.
Kalau saya melihat lidah ibu ini di dalam sistem cerna, di dalam ruangan tertentu atau di dalam tempat tertentu, ini banyak lendir. Lendirnya ini bersifat encer. Karena apa? Ini ditandai dengan lidah ibu yang pucat basah dan lendirnya banyak. Jadi ketika ibu ke rumah sakit, itu tidak diketemukan di sana penyakitnya. Karena apa? Karena ini lendir. Ya saya bilangin. Nah, terus ibu itu bertanya, bagaimana? Oh, kamu bisa mendiagnosa kok? Kamu ngomong tidak bisa diketemukan permasalahannya di mana? Di rumah sakit. Tapi kamu ngomong bisa menemukan permasalahan saya itu, bahwa permasalahan saya itu ada lendir di sistem cerna, di area lambung, begitu. Ya saya gambarkan. Jadi begini loh Bu. Di rumah sakit itu diagnosanya berdasarkan dengan alat. Jadi ketika ada benjolan, ada pelukaan, ada pendarahan, ada peradangan, terus ada dan seterusnya, maka ketika dicek di rumah sakit itu ketemu di sana kalau ada seperti itu. Tetapi kalau ibu masalahnya itu bersifat panas, dingin, lembab, kering, dahak, energi, ini kalau dicek di rumah sakit sana itu tidak ketemu masalahnya. Nah, saya bilangin, oh begitu ya, katanya. Iya begitu Bu, saya bilangin. Kemudian saya ada cerita lagi, satu lagi. Ketika saya berkunjung ke Medan pada waktu itu, ada seseorang itu pegawai rumah sakit di daerah sana. Terus dia di WA pertama ya, mengatakan ingin janjian, kepengen ketemu. Nah, setelah kita ketemu, kita cerita-cerita sama pegawai dari rumah sakit itu, dia bilangin, begini bahasanya, oh Bang, saya sudah lama dengar nama Abang di daerah sini loh, makanya saya kepengen ketemu, katanya. Ya saya bilangin, ketemu buat apa Bapak? Iya Bang, ini saya ada masalah, cuma belum bisa diselesaikan, makanya saya kepengen konsultasi sama Abang, kata si bapak itu. Jadi saya masih ingat betul nih ya, diagnosanya pada waktu itu. Jadi dia bercerita begini, saya terdiagnosa itu ada tumor atau kanker itu di lambung saya. Di mana di lambung, saya tanyain. Pokoknya di lambung. Anduk-anduk saya itu rusak, katanya. Dia membahasakannya begitu. Saya tanyain, anduk-anduk yang mana Bapak? Saya tanyain, karena handuk-handuk itu kan bahasa Sumatera. Di lambung saya itu seperti ada tumor, ada kanker. Dari pihak rumah sakit di tempat kita bekerja itu sudah menyarankan bahwa saya itu harus dioperasi, harus diambil tindakan, katanya. Terus saya jawab, loh kalau begitu kenapa Bapak tidak mau diambil tindakan? Saya bilangin, ya saya tidak mau, katanya. Ya kenapa Bapak tidak mau? Saya bilangin, ya saya yakin kasus ini sederhana, tetapi masalahnya saya belum menemukan orang yang bisa mengatasi ini, katanya. Oh, saya bilangin begitu. Nah, saya bertanya begini, oh ini mohon maaf Bapak ya, kan di tempat Bapak itu yang sering orang-orang itu dioperasi atau diambil tindakan pembedahan. Iya, katanya. Jadi kalau Bapak suka mengoperasi orang atau mengambil tindakan pembedahan orang,
Pertanyaan saya hanya sederhana. Kenapa Bapak tidak mau dioperasi? Kenapa Bapak tidak mau diambil tindakan pembedahan? Begitu pertanyaan saya. Dia jawabnya begini, iya kan begini Bang, kalau kita itu kan sifatnya hanya menawarkan. Jadi kalau kita sudah tawarkan, kalau orang itu mau dioperasi ya kita operasi. Kalau orang itu tidak mau dioperasi ya tidak, hanyalah masalah tanda tangan saja katanya. Pokoknya siapa yang mau dioperasi, operasi tanda tangan. Kalau tidak mau dioperasi ya tidak usah. Dia membahasakannya begitu. Nah, terus saya lihat, coba saya cek, mohon maaf Bapak ya, coba keluarkan lidahnya gitu. Setelah dia keluarkan lidahnya, terus saya lihat di tengah-tengah lidah itu ada tumpukan lendir. Ya saya mengatakan begini,